Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam jalan cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlipat sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari segala macam perbuatan makar, baik makar dari teman, rekan kerja, keluarga, ataupun yang lainnya. Karena yang namanya makar adalah perbuatan yang merugikan kita, perbuatan yang sistematis, pengkhianatan, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah pada pagi hari ini Al Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan apa yang Al Fakir sampaikan menjadikan satu keberkahan di dunia wal akhirah. Kali ini saya akan membabar satu bilah tombak pusaka, ya. Dan pusaka ini ketika saya dapat memang mempunyai cerita yang cukup lumayan panjang, dan dulu pusaka ini dimiliki oleh seorang sesepuh, bahkan di desa itu dianggap seorang kiai. Dia seorang kiai, umurnya 100 tahun lebih, dan tombak ini tergolong tombak yang buat pegangan beliau almarhum, ya. Tapi kenapa bisa lepas, ya karena ini juga ada satu perintah dari Uyut ya, ada perintah dari Uyut, yaitu teman dari sang kiai tersebut. Coba bayangkan, kiainya saja itu umurnya 100 tahun lebih, Uyut lebih tua lagi umurnya, ya. Dia berpesan kepada teman saya, itu ada tombak di Indramayu, bentuknya begini-begini, di desa ini, ya, di desa Bongas, kamu ambil, bilang disuruh saya. Ya, artinya ketika kita ngambil tidak cuma meminta saja, pastinya juga ada satu bentuk terima kasihnya, ada untuk alih rawatnya. Nah, singkat cerita sahabat Pusaka Jawa, ya, meluncur ke sana, tapi tidak disebutkan, pokoknya kita meluncur saja ke sana. Teman saya pun meluncur ke sana. Kemudian ketemu dan dijelaskan ada pesan dari Uyut Sake untuk ngambil tombak pusaka Luk 5 dengan dapur naga. Sang kiai tersebut pun akhirnya heran, kok tahu itu. Akhirnya dijelaskan ini dari Uyut Sake, disuruh ambil. Akhirnya karena memang kiai tersebut sudah kenal lama dengan Uyut Sake, akhirnya pun dia dengan panjang lebar mau menyerahkan tombak ini, seperti itu. Padahal tombak ini tergolong, menurut saya tergolong jenis pusaka, karena dari segi energinya, dari segi ininya kuat sekali, ya. Nanti kita bahas satu persatu tuahnya ataupun makna filosofinya, ya, seperti itu. Tapi selang tidak berapa lama setelah tombak ini diambil, sang kiai tersebut dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan besar Uyut Sake sudah punya firasat, karena tidak cuma kejadian ini saja. Tidak cuma kejadian ini saja. Dulu Uyut Sake memerintahkan untuk mengambil pusaka yang berbentuk kujang milik keluarga Kasepuhan Serbuk.
Ya, itu ada di si A, hujan bagus, kamu ambil. Dan tidak lama pun meninggal. Hujannya ini. Dan ini tergolong ininya kesepuhan. Itu adalah tidak usah saya sebutkan nama orangnya. Pokoknya belakangnya ningrat aja nama orangnya, almarhum. Ya, nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi memang pusaka itu sebetulnya akan apa ya, pusaka yang ampuh dan mumpuni itu, sahabat pusaka Jawa itu pastinya tampilannya punya wibawa tersendiri, kemudian pasti akan selalu dirawat. Iya, yang berbentuk pusaka yang ampuh, mumpuni, berwibawa pasti akan selalu dirawat baik karena merupakan warisan dari sang leluhur. Umpamanya saya dari bapak saya dari mbah saya dari buyut saya, ya kan? Karena begini makna filosofi, karena itu merupakan mengantarkan kepada perjalanan, ya, mengantarkan kepada perjalanan sebuah generasi hingga saat ini dirawat, ya kan, dari kemudian setelah generasi saat ini menerimanya pun itu nanti akan diwariskan untuk generasi yang akan datang, ya, seperti itu. Jadi kebanyakan pusaka-pusaka yang mumpuni, ya, yang berwibawa, kemudian yang ampuh itu ya rata-rata diopeni. Nah, sama dengan yang akan saya babar ini. Walaupun pada bilanya kinatahnya sudah banyak yang hilang. Mungkin karena bahasanya mungkin karena sepuh ya. Tapi itu bisa ditambah lagi. Ya. Sahabat pusaka Jawa, dapur pusaka apa kok banyak cerita kali Mas? Oh enggak, dituju-tujukan. Oke, kita ambil bilah pusakanya. Nah, ini bilah pusakanya. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat. Dari sini sudah berbentuk luk begini. Ya kan? Kemudian dari sini bonggol begini. Coba bayangkan apa ini? Bentuk apa ini? Kita buka bilahnya. Baunya harum, sahabat pusaka, ciri khas dari pusaka. Nah, ini berbentuk seekor ular, sahabat pusaka Jawa. Tuh. Jenisnya tombak apa? Kalau kita menurut dari jenis tombak, ada yang namanya tombak lurus, ada yang dwisula, trisula, pancasula, catursula. Nah, ini kan dua. Ini punya dwisula. Ya. Tapi jenisnya dapurnya adalah dapur ular naga. Oke. Ya, dapurnya dapur ular naga. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasanya naga, ular naga adalah tergolong ular yang dimitoskan, ular yang dikultuskan. Dimana dulu leluhur Nusantara itu sebelum mengenal adanya agama ketauhidan, mereka lebih banyak menyembah kepada pohon-pohon besar, hewan-hewan besar, gunung-gunung besar, seperti itu. Nah, salah satu hewan yang dikultuskan adalah naga atau ular yang besar. Naga sendiri di dunia ini yang terkenal ada dua versi, naga Eropa dan juga naga Asia. Naga Eropa bentuknya seperti dinosaurus tapi memakai sayap. Sedangkan untuk naga Asia seperti ini. Ular panjang dan memakai jenggot. Seperti ular-ular di Cina, Tiongkok, seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, naga melambangkan satu kekuasaan. Kekuasaan, ya, kemudian kejayaan. Ya, kemudian kekuasaan, kejayaan tahta, kemudian kemakmuran. Naga itu melambangkan seperti itu, melambangkan kewibawaan. Naga itu komplit
Dan naga itu dulu hanya boleh dimiliki oleh golongan tertentu saja atau yang mempunyai strata sosial tinggi, status sosial tinggi. Kalau dulu, zaman dulu di kerajaan hanya para bangsawan saja, dan mungkin tidak cuma kelasnya bangsawan saja, hanya pangeran dan raja yang boleh membuat dapur naga, baik itu keris ataupun tombak. Bahkan untuk look saja, ya, look dari sebuah pusaka itu ada look yang dikhususkan, dibuat hanya untuk para bangsawan saja, yaitu look 5. Jadi selain itu orang-orang itu nggak boleh bikin look 5. Jadi ketika pusaka ditunjukkan look 5, oh ya sudah jelas ini berarti pusakanya bangsawan atau orang-orang golongan darah biru. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur panjang bilahnya dari metuk sampai ke ujung bilah tombak. Panjang bilahnya ini adalah 33,5 cm, cukup panjang. 33,5 cm. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilahnya ini, ekor ini pucukan bilahnya ini berbentuk ekor dari naga tersebut ini. Ya. Ini powernya cukup lumayan, jadi saya mau babar pusaka ini tidak jadi terus. Entah mengapa sebabnya. Materi sudah saya bikin, barang sudah tak geledak di meja sini, sampai naik turun nggak bisa. Sampai pada hari ini saya bikin, dan saya juga itu kirim Fatihah juga kepada sang kiai yang ada di daerah Bongas di Indramayu itu. Artinya saya minta keikhlasan ridhonya, pusakanya saya babar. Seperti itu sahabat pusaka Jawa ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, artinya memang apalagi ini mendekati bulan Suro. Ya, bulan Suro tergolong bulan yang disakralkan oleh orang-orang Jawa untuk mengasah spiritual, untuk memboster satu bilah pusaka. Satu Suro mungkin akan jatuh pada hari Minggu ini, sahabat pusaka Jawa ya. Akan jatuh pada hari Minggu ini, mungkin tanggal 7 ya, sahabat pusaka Jawa. Seperti itu. Akan jatuh pada, mudah-mudahan saya bisa tirakatan, terutama untuk memboster pusaka-pusaka yang saya punya, sahabat pusaka Jawa. Gitu, memposter pusaka-pusaka yang saya punya. Mudah-mudahan bulan Suro menjadikan keberkahan bagi kita semua. Kalau saya mensikapi bulan Suro adalah bulan yang harus memperbanyak untuk doa. Ya. Untuk doa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Agar kita mendapatkan blessing ataupun keberkahan di dunia ini. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, oke, tadi kita sudah ukur panjang bilahnya adalah 33,5 cm. Ya, kemudian ini jenisnya adalah dapur naga, sahabat pusaka Jawa. Nah, naga sendiri banyak jenisnya. Ada naga tapak atau naga siluman, ada. Nah, ini bukan jenis naga siluman. Ya. Dan ini bilahnya pun khas, tempat lipat. Sahabat pusaka Jawa, pada bilah pusaka ini sangat terlihat. Mana sih? Ini garis-garis di sini, ini tempat lipatnya terlihat. Dan kalau sahabat pusaka Jawa amati secara seksama ini bentuk sisiknya ini kuning ya, sahabat pusaka Jawa, ini kuning. Ini ada 1, 2, 3. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sahabat pusaka Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ini sahabat pusaka Jawa. Kalau kita cermati dari bawah sini, ini harus diwarangi ulang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-nya yang di ujung sini nih, memakai gerutan ini. Ya. Ya. Jadi ini jelas ini adalah tombak sepuh, sahabat pusaka Jawa. Ini jelas tombak sepuh. Ini tempat lipatnya, serat besinya sangat terlihat. Di metuknya, sahabat pusaka Jawa, Anda lihat. Metuknya ini pun metuk tretes. Kenapa? Nanti kita babar tentang jenis metuk, makanya kenapa ini dinamakan metuk tretes ya. Nah ini detailnya. Di bagian bilah sini juga, sahabat pusaka Jawa, ini ada serat-serat emas di besi sininya. Bukan yang sisik ya. Ini tergolong lumayan ini. Semakin memegang dan semakin kita cermati detail pusaka ini, semakin bikin nyes, bikin jatuh cinta. Oh, di sini ada pula sahabat pusaka Jawa. 1, 2, 3. Tadi berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Istimewa. Ini ternyata di bagian dada sini ini juga ada. Jadi dari sisik ini nyambung ke sini, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini yang bentuk emas, yang sisik emas bahasanya, ini yang kuning ini entah emas atau apa, belum saya cek ya. Ini ada 11. Nanti kita babar tentang 11 mempunyai makna apa ya, dan juga ini tombaknya look berapa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, tadi kita ukur panjang tombak ini adalah 33,5 cm. Nah kemudian kita lihat dari pucukan bilahnya. Pucukan bilah tombak ada persamaan dengan nama pucukan bilah keris. Kalau pucukan bilah keris kan Anggabah Kopong, Nguduk Gambir, Nyujen, Ambu Tutumo, Nugi Pinetet, dan Ngumyang. Nah, yang sama adalah di Nyujen. Pucukan tombak ada yang namanya pucukan tombak Nyujen. Kemudian ada yang pucukan tombak Anggabah Kopong, Gabah Kopong, seperti gabahnya padi ya. Nah, kemudian di tombak itu ada pucukan bilah siung harimau. Kemudian ada pucukan tombak tanduk badak. Seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa. Seperti culak badak. Jadi di pucukan tombak itu, kalau yang di sini pucukan tombak namanya kuduk. Jadi pucukan tombak namanya kuduk, yaitu ada jenisnya, ada buntut tuma, kemudian gabah kopong, ada siung macan atau siung harimau, kemudian yang mirip taring harimau ya, kemudian ada cula badak seperti cula pada bilah badak, kemudian ada sujen atau nyujen. Itu ada 4 ya. Jadi kalau untuk tombak punya nama tersendiri. Oke, sekarang sahabat pusaka Jawa kita bahas tentang metuknya. Oke ya, kita mipil ini metuknya sahabat pusaka Jawa. Ini jenisnya adalah metuk. Kalau kita lihat dari sininya, ini ikutnya metuk tretes sahabat pusaka Jawa. Metuk sendiri ada metuk tretes, sinarasa, ada kinata, ada metuk sedang, ada metuk rendah, ada metuk panjang, kemudian ada metuk ulung, dan ada metuk sekar. Ini kalau kita cermati, ini sebetulnya di sini ini ada satu lubang-lubang. Titik-titik ini biasanya ditaruh intan di sini. Pada copot sahabat pusaka Jawa. Pada copot. Sayang kali. Tapi ya nggak apa-apa, namanya barang sepuh, pasti ada yang banyak yang hilang. Tapi ini bilah utuh. Hanya untuk untuk ornamen-ornamen yang
memberikan keindahan di sini kayak batu-batunya lepas. Tinggal nanti cari batu. Biasanya dulu kalau kelas-kelas begini ditempelnya batu-batu yakut atau berlian. Nah, kemudian kita cermati secara seksama di sini juga nih. Ini lubang. Di pipi kanan kiri ini lubang. Biasanya pula di sini ditempel batu-batu. Dan di mulut sini kalau saya lihat dari mulut sini ada satu semacam geretan. Ini juga ditambal, tapi hilang. Kemungkinan ini emas, biar tidak terlihat sangar. Jadi ini sudah hilang ini. Ini kalau disumpel lagi cantik kali. Kita lihat dari ornamen kumisnya, sahabat pusaka Jawa, ini dari tembaga. Ya, kumisnya dari tembaga. Ini kuningnya terlihat nih, serat-serat kuningnya. Ya. Ini memang menurut saya jenisnya pusaka. Artinya diciptakan hanya untuk diambil sisi tua atau angsarnya. Dari powernya seperti itu. Dan di sini kalau kita cermati secara seksama, ini seperti ada rambutnya di sini. Ya kan? Ini ada rambut. Sampai ke sini tuh. Cukup unik dan antik serta otentik. Oke. Saya yang lagi saya cermati adalah biasanya untuk tangguh-tangguh pusaka-pusaka Indramayu. Pusaka-pusaka Indramayu itu pasti biasanya umumnya dicampur besi kuning. Jadi besi kuning itu bukan kuningan, sahabat pusaka saya. Besi kuning besinya kuning dan nempel magnet. Biasanya dipakai untuk menambah power satu bilah pusaka. Tangan saya pengennya kayak gini aja nih, untuk merasakan energinya. Gitu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat looknya, kita hitung look berapa ini. Looknya adalah 1, 2, 3, 4. Bentar. Looknya adalah look 7. Kalau kita lihat dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, look 7 sendiri melambangkan ya, sebagian pencinta keris beranggapan agar si pemilik look 7 itu mempunyai wibawa yang besar di omongan. Ketika dia berbicara bisa mempengaruhi lawan bicaranya. Ya, ketika dia menghardik, orang pun akan takut yang mendengarnya. Segala perintahnya ditaati. Look 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya look 7. Kita dari sini. Ciro lupa. Ya, jadi Alhamdulillah. Jadi look 7 ini adalah makna filosofinya agar si pemilik look 7 ini diberikan wibawa yang besar dalam omongan. Kita ketahui omongan itu menurut saya sekitar 70%, 80% mempengaruhi orang trust kepada kita atau tidak, percaya kepada tidak. Ketika kita berbicara sudah mempunyai satu power tersendiri, mempunyai omongan yang bagus, mempunyai omongan yang menarik, maka orang akan menjadi simpati terhadap kita, atau orang akan menjadi segan terhadap kita dengan omongan kita. Tuh, ya, jadi look 7 adalah untuk kewibawaan. Ketika berbicara dia mempunyai wibawa yang sangat besar. Ya kan? Bahkan ketika dia memerintah orang bawahannya ataupun siapapun dia akan nurut. Kemudian ketika dia membentak, orang yang mendengarnya merasa ketakutan. Kayak duwe ilmu gelap sayuto. Gitu ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang pucukannya yang berbentuk daun. Nah, ini ekornya. Ekornya di sini pun dihias. Ya. Ekornya dihias. Kenapa kok ekornya berbentuk gunungan?
berbentuk daun dan berbentuk gunungan ini tentunya mempunyai makna filosofi tersendiri agar kita hidup berjaya. Manusia hidup itu dari bawah menuju ke tingkat spiritual maupun secara materi semakin meningkat. Jadi bertambah kesuksesan seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Gunungan bentuknya seperti gunungan ini ekornya, dan ini juga dibentuk seperti garis-garis kanan kirinya seperti daun. Di sini juga dibentuk gerat seperti metuk pula, di sini ada pembatasnya ya kan. Nah ini ada geratnya. Pusakanya terlihat sederhana tapi mempunyai makna filosofi yang dalam ya. Ini cukup bagus sahabat Pusaka Jawa. Ini warangan lama, sama Pak Kiainya nggak diwarangi. Ini kayaknya harus dicuci ini, apalagi ini pas bulan Suro ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari sisik yang ada 11 ini ya, dari bagian dada sampai ke sini ya. 11 melambangkan agar kita mencapai tujuan secara keduniawian baik status maupun materi tercapai semua. Luk 11 ya. Jadi 11 itu melambangkan satu kesuksesan di materi, di keduniawian, khusus duniawi. Baik dia ingin menjadi orang yang besar, baik dia menjadi orang kaya, mempunyai status sosial yang bagus. Di sini 11 itu melambangkan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas besinya. Besinya kalau kita cermati, besinya ini hitam kebiruan, ini adalah besi karangkijang. Sahabat Pusaka Jawa, besi karangkijang. Besi karangkijang adalah pendetanya besi. Artinya kalau bicara pandito berarti mungkin yang paling unggul kali ya di antara besi-besi yang lain. Tuahnya adalah ampuh dan dingin. Artinya ketika dibuat pusaka itu ya sinergi dengan doa dan harapan dari sang empu. Dan dingin artinya kadang ada pusaka yang kalau dipegang panas. Mas, kalau naga itu biasanya hawanya panas, enggak juga ya sahabat, tidak juga. Naga tidak juga. Kemudian kita bicara tentang tombak. Tombak juga jatuh ya. Tombak itu bisa dijadikan sebuah sarana. Kalau leluhur kita itu bilang ya sebagai untuk sebagai sarana atau media, sahabat Pusaka Jawa, yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya apa? Kalau leluhur kita itu biasanya ketika memegang tombak dia lebih konsentrasi. Pertama pegang tombak begini nih, just gitu kan. Terus dia mengheningkan cipta, ya kan? Kepada Tuhan, dia konsentrasi kepada Tuhan, untuk konsentrasi kepada Tuhan, berdoa kayak gini. Berdoa gini ya, pegang tombaknya. Kemudian dia lebih mengedepankan diri, fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta atau memohon berkah, keselamatan, kesejahteraan, dan tuntunan. Seperti itu. Dan tuntunan agar mendapatkan jalan yang baik, kemudian bisa mendapatkan wangsit. Ya kayak gini pegang. Umumnya contoh kayak gini. Ya Allah ya Tuhanku, ada konsentrasi kayak berdoa kan. Saya memohon berkah, keselamatan, kesejahteraan, dan tuntunan dari Engkau, kayak gitu. Dan berilah hamba petunjuk atau dawuh ataupun wangsit ataupun isaroh dengan keberkahan doa-doa dari leluhur saya lewat tombak ini. Semuanya begitu. Karena pusaka ini, sahabat Pusaka Jawa, pecinta Tosan Aji itu dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa official. Pertama, orang yang suka dengan isoteri, isi ya, dia ngalap isi tuah berkahnya.
doa dari sang empu. Kedua yang suka dengan esotori, suka dengan luarnya saja. Yang ketiga suka dengan dua-duanya. Nah, jangan sampai yang 1, 2, dan 3 ini dihilangkan. Karena sekarang kan banyak orang yang suka, saya suka antikannya saja mas, takut musyrik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pula menghilangkan yang suka dengan tuahnya. Karena ini identitas atau jati diri leluhur Nusantara. Perbedaan antara pusaka kita dengan pusaka-pusaka atau senjata-senjata yang lain adalah kita di blessing, kita didoakan, diberkahi oleh pembuatnya dengan cara ritual yang khusus. Jadi tetap akan berbeda. Yang namanya pusaka itu tetap akan berbeda karena di sini ada nilai doa, nilai plus tersendiri. Berbeda dengan senjata-senjata yang dibikin tanpa doa dan ritual khusus, tanpa harus memilih bahannya. Karena bahannya sendiri ada yang dari angkasa, yaitu batu meteor, yang dari bumi biji besi, baja, yang akhirnya terbentuk bahasa Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Bopo Angkoso ya tadi bahannya dari meteor, Ibu Pertiwi tadi besi dan baja dijadikan satu. Setelah dijadikan satu, pemilihannya besinya pun dipilih besi Karangkijangka, besi Ambalka, ya kan, besi apalagi lupa kadang-kadang kayak begini ya, Palulinka atau yang lain. Nah, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Jadi ini adalah besinya besi Karangkijang. Jadi tuanya adalah ampuh. Dari spasi kutanya jelas ya, ini adalah style-style khas Cirebon. Jadi kalau bicara ini tangguhnya tangguh Cirebon, cuman memang di Indramayu sendiri juga ada banyak empu. Kita ketahui Indramayu mempunyai dulu bupati, bahasanya dulu Wiralodra terkenalnya ya. Wiralodra juga punya pusaka yang cukup sakti sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita ketahui untuk wilayah Kasultanan Cirebon itu mempunyai empu yang cukup terkenal, yaitu Empu Bayu Aji yang menghasilkan setan kober, kemudian Empu Lamak Godong, kemudian Empu Damarjati yang menghasilkan sabuk lomang seperti itu. Ya, jadi Cirebon bentuk negara, kerajaan besar, Kasultanan, kerajaan Islam Cirebon. Ya, seperti itu. Jadi ini cukup lumayan. Nah, kalau tadi sebelum saya bikin video, saya cek energinya ini multi. Artinya tombak itu sahabat pusaka Jawa. Ini kita bicara tombak ya. Ya. Tombak mempunyai angsar atau pengaruh terhadap pemiliknya dengan menghayati ya, dengan menghayati dan menjiwai tombak pusaka. Nanti tingkah laku si pemilik itu, sepemilik tombak atau ajimat yang dia dimiliki, konon itu akan terpengaruh dengan aura tombak ini. Ya, maksudnya begini. Ketika tombak ini adalah multi ya, ini naga dan ini buat perlindungan, buat kekayaan, tahta, kejayaan, komplit ini tombak, ya kan. Nanti jika dia seorang komandan, ya, dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Jika dia seorang pedagang, dia akan berjiwa entrepreneur. Jika dia seorang frontliner atau pelopor, dia mempunyai semangat juang yang tinggi, tidak pantang menyerah. Yaitu karena ada doa-doa yang berkahi dalam hidup kita. Kemudian Anda seorang wirausaha, pedagang, mempunyai dapur tombak begini, nanti jiwa entrepreneur Anda lebih kuat. Ya, setiap apa yang Anda tawarkan selalu sukses. Dan di sini punya nilai perlindungan. Dan ini memang menurut saya jenisnya tombak pusaka dan secara fisik bagus. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Ya, ini jenisnya tombak naga luk 7 dan di sisiknya ada 11 yang berbentuk kuning. Kemudian jika tombak ini dibenahi lagi, di pipi-pipinya dikasih permata inten,
Kemudian di metuknya juga yang lubang-lubang kecil dikasih inten lagi, di mulutnya disumpel, entah itu bentuk batu ataupun disumpel dengan emas, akan lebih gagal lagi. Ini kalau diwarangi lagi akan sepertinya itu. Jadi ini saya ceritakan lagi, ini dulu punya sesepuh daerah Indramayu, daerah Bongas ya, almarhum, beliau umur sekitar 100 tahun lebih. Tombak ini pun kalau tidak disuruh oleh Uyut Sake diambil, kita tidak tahu tombak ini, karena Uyut Sake kadang orangnya inilah punya kelebihan tersendiri ya. Dan alhamdulillah tombak ini didapat ya, boleh dijadikan sebagai tombak pusaka pribadi. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak buat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.